Saya tumbuh dengan dua ayah. Yang satu, ayah kandung saya, berpendidikan tinggi dengan gelar doktor. Beliau adalah simbol dari apa yang kita sebut kesuksesan konvensional. Belajar giat, dapatkan pekerjaan aman dengan gaji bagus, dan hiduplah dengan stabil. Beliau adalah pria yang baik, pekerja keras, tapi selalu cemas soal uang. Beliau sering berkata, cinta pada uang adalah akar dari segala kejahatan. Lalu ada ayah yang lain, ayah sahabat saya, yang saya sebut sebagai ayah kaya. Beliau tidak pernah menyelesaikan bangku SMA, tapi beliau adalah seorang pengusaha, seorang investor, dan pada akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Baginya, kekurangan uanglah yang menjadi akar dari segala kejahatan. Saya tumbuh di antara dua pandangan yang sangat bertolak belakang ini. Dua pria yang sama-sama kuat karakternya, sama-sama berpengaruh, tapi punya filosofi hidup yang berbeda 180 derajat. Channel ini adalah tempat kita menjelajahi dunia pemikiran dan inspirasi. Langsung dari buku-buku terbaik yang mungkin belum sempat kamu baca. Kita akan belajar bareng, tumbuh bareng, dan menyalakan percikan perubahan besar, mulai dari satu ide sederhana. Siap untuk petualangan ini? Ayah kandung saya, yang saya sebut ayah miskin, selalu menyarankan, "Nak, sekolah yang rajin, dapat nilai bagus, supaya kamu bisa dapat pekerjaan di perusahaan besar yang aman." Itu adalah nasihat tentang bagaimana menjadi karyawan yang baik. Di sisi lain, ayah kaya menasihati, "Belajar yang rajin, supaya kamu bisa membeli perusahaan besar." Itu adalah nasihat tentang bagaimana menjadi pemilik. Saat berumur 9 tahun, saya mulai menyadari perbedaan mencolok ini. Saya melihat ayah kandung saya yang cerdas dan berpendidikan tinggi, sering kali pulang ke rumah dengan tumpukan tagihan di meja makan, wajahnya penuh stres, sementara ayah sahabat saya, yang pendidikannya tidak seberapa, justru terlihat semakin santai dan makmur. Saya bertanya pada diri sendiri, kenapa bisa begitu? Kenapa dua orang dewasa yang sama-sama pintar dan bekerja keras punya hasil akhir finansial yang begitu berbeda? Pertanyaan sederhana dari seorang anak kecil itulah yang menjadi awal dari perjalanan panjang saya untuk memahami uang. Saya memutuskan, saya ingin belajar tentang uang, tapi bukan dari ayah kandung saya. Dengan segala hormat dan cinta saya padanya, cara pandangnya tidak menghasilkan kekayaan. Saya memutuskan untuk belajar dari ayah kaya. Pelajaran pertama saya dimulai dengan cara yang unik. Ayah kaya menawarkan saya pekerjaan di salah satu toko kelontongnya dengan bayaran yang sangat kecil, hanya 10 sen per jam. Setiap Sabtu, selama 3 jam, saya harus membersihkan rak-rak yang berdebu. Awalnya saya senang, akhirnya saya punya penghasilan sendiri. Tapi setelah beberapa minggu, rasa senang itu hilang. Upah 10 sen per jam terasa seperti penghinaan. Saya merasa dipermainkan. Saya merasa seperti budak kecil. Akhirnya, saya memberanikan diri untuk protes. Saya berkata padanya bahwa bayarannya tidak adil dan saya ingin berhenti. Saat itulah, ayah kaya tersenyum dan memberikan pelajaran pertama yang paling berharga. "Bagus," katanya. "Sekarang kamu mulai merasakan apa yang dirasakan jutaan orang di seluruh dunia. Mereka bangun setiap pagi, bekerja keras untuk mendapatkan gaji, lalu marah pada bos mereka karena gajinya terlalu kecil. Itulah yang disebut rat race atau perlombaan tikus." Dia menjelaskan, kebanyakan orang bekerja untuk uang. Mereka terjebak dalam siklus, bangun, kerja, bayar tagihan, lalu ulangi lagi. Mereka hidup dalam ketakutan. Takut tidak punya uang untuk membayar sewa. Takut dipecat. Takut memulai lagi dari awal. Rasa takut itulah yang membuat mereka terus berada di dalam lingkaran setan. Lalu dia menatap saya dengan tajam dan berkata, "Pelajaran pertama untuk menjadi kaya adalah ini. Jangan bekerja untuk uang. Belajarlah bagaimana membuat uang bekerja untukmu." Pikiran saya saat itu langsung terbuka. Ini adalah konsep yang sama sekali baru. Sesuatu yang tidak pernah saya dengar dari ayah kandung saya atau di sekolah. Di sekolah, kita diajarkan berbagai macam mata pelajaran. Sejarah, matematika, biologi. Kita belajar tentang struktur sel, tentang perang dunia, tentang rumus Pitagoras. Tapi anehnya, tidak ada satupun pelajaran tentang uang.
Tidak ada yang mengajarkan kita apa itu aset dan liabilitas, bagaimana cara berinvestasi, atau bagaimana mengelola keuangan pribadi. Sistem pendidikan kita seolah dirancang untuk mencetak karyawan yang patuh, bukan pengusaha yang inovatif. Ayah miskin sering berkata, "Aku tidak mampu membelinya." Kalimat itu secara otomatis menutup otaknya untuk berpikir. Itu adalah sebuah pernyataan final. Sebaliknya, ayah kaya melarang saya mengatakan kalimat itu. Beliau menggantinya dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya aku bisa membelinya? Kalimat yang kedua ini adalah sebuah pemicu. Ia memaksa otak kita untuk mencari solusi, untuk menjadi kreatif, untuk membuka berbagai kemungkinan. Satu kalimat mematikan semangat, kalimat yang lain menciptakan peluang. Dari dua ayah saya belajar tentang dua pola pikir yang fundamental. Ayah miskin fokus pada kolom pendapatan di laporan keuangannya. Tujuannya adalah gaji yang lebih tinggi. Sedangkan ayah kaya fokus pada kolom aset. Tujuannya adalah membangun sumber pendapatan pasif yang terus mengalir, bahkan saat dia tidak bekerja. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantongmu, seperti properti sewaan, saham, atau bisnis yang berjalan tanpa kehadiranmu. Sementara liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantongmu, seperti cicilan rumah yang kau tinggali, cicilan mobil, atau utang kartu kredit. Orang miskin dan kelas menengah membeli liabilitas yang mereka kira adalah aset. Mereka membeli rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, dan terjebak dalam utang. Sementara orang kaya fokus membangun portofolio aset mereka. Itulah perbedaan utamanya. Perlombaan tikus itu nyata. Bayangkan seekor hamster yang berlari di dalam roda. Ia berlari sekuat tenaga, tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Itulah gambaran hidup banyak orang. Mereka mendapat kenaikan gaji, lalu mereka menaikkan gaya hidup, beli mobil baru, pindah ke rumah lebih besar. Akibatnya, pengeluaran mereka ikut naik. Mereka harus bekerja lebih keras lagi hanya untuk mempertahankan gaya hidup itu. Lingkaran yang tidak pernah putus. Satu-satunya cara untuk keluar dari perlombaan tikus, menurut ayah kaya, adalah dengan memiliki kecerdasan finansial. Kita harus belajar membedakan mana aset dan mana liabilitas, lalu menghabiskan hidup kita untuk membangun aset. Ayah miskin mengajarkan saya cara menulis resume yang bagus agar bisa mencari pekerjaan. Ayah kaya mengajarkan saya cara menulis rencana bisnis yang solid agar bisa menciptakan pekerjaan. Dua jalan hidup yang berbeda, lahir dari dua cara berpikir yang berbeda. Satu berpegang pada keamanan kerja, yang lain berpegang pada kebebasan finansial. Satu didorong oleh rasa takut, yang lain didorong oleh impian. Buku ini, Rich Dad Poor Dad, bukanlah buku panduan cara cepat kaya. Ini adalah buku tentang bagaimana mengubah pola pikir kita tentang uang. Masalah keuangan terbesar yang dihadapi orang bukanlah karena mereka tidak punya uang, tapi karena mereka tidak diajarkan cara berpikir tentang uang. Pelajaran ini tidak akan Anda dapatkan di sekolah. Pelajaran ini dimulai dari sini, dari memahami perbedaan fundamental antara pola pikir si kaya dan si miskin. Dan pada akhirnya, Anda harus membuat pilihan, suara siapa yang akan Anda dengarkan. Nasihat siapa yang akan Anda ikuti sebagai panutan dalam perjalanan finansial Anda. Banyak orang memulai hari mereka dengan satu tujuan yang sama, mencari uang. Mereka terburu-buru, bekerja keras, dan menanti datangnya tanggal gajian. Lalu, mereka merasakan kelegaan sesaat, sebelum siklus yang sama berulang lagi. Tapi, tahukah kamu, bagi sebagian orang, uang bukanlah alasan utama untuk bekerja, seperti yang dikatakan Rich Dad dalam buku legendaris Rich Dad Poor Dad. Uang itu seperti seekor anjing. Kalau kamu terus mengejarnya, dia akan lari. Tapi kalau kamu tahu caranya menariknya, dia akan datang dengan sendirinya. Konsep ini terdengar aneh, tapi inilah pelajaran pertama yang mengubah hidup Robert Kiyosaki selamanya. Kisah ini dimulai saat Robert kecil dan sahabatnya, Mike, mendapatkan pekerjaan pertama mereka di toko milik ayah Mike, yang kelak dikenal sebagai Rich Dad. Tugas mereka sederhana, menyapu, membersihkan rak, dan mengatur barang. Upahnya, 10 sen per jam. Awalnya, mereka begitu bersemangat. Tapi setelah 3 minggu, semangat itu luntur dan berubah menjadi rasa frustrasi. Merasa diperlakukan tidak adil, Robert memberanikan diri menemui Rich Dad. Aku sudah bekerja keras, keluhnya,
tapi uangnya sedikit sekali. Ini tidak adil. Rick Dad menatapnya dengan tenang, lalu bertanya, "Oh, jadi kamu ingin dibayar lebih?" "Tentu saja," jawab Robert dengan cepat. Rick Dad tersenyum tipis. "Kalau begitu, kamu sama seperti kebanyakan orang lain." Disinilah pelajaran sesungguhnya dimulai. Rick Dad menjelaskan, kebanyakan orang berpikir uang akan menyelesaikan masalah mereka. Tapi setiap kali mereka dapat uang lebih, mereka justru menambah masalah baru. Robert bingung. "Tapi semua orang bekerja demi uang kan?" Rick Dad menggeleng. "Tidak, Nak. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka." Kata-kata itu begitu menusuk, begitu dalam. Robert belum sepenuhnya paham, tapi ia tahu ada sebuah rahasia besar di baliknya. Beberapa hari kemudian, Rick Dad memanggil Robert lagi dan memberinya sebuah ujian yang lebih gila. "Kali ini," katanya, "kamu kerja tanpa dibayar." Robert terkejut bukan main. "Tanpa bayaran? Untuk apa aku bekerja kalau tidak dibayar?" Rick Dad menjawab dengan bijak, "Kalau kamu belajar hanya karena uang, kamu akan jadi budak uang selamanya. Tapi kalau kamu belajar karena ingin tahu cara uang bekerja, kamu akan menjadi tuannya." Meskipun bingung, Robert menerima tantangan itu. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Ia tetap bekerja tanpa bayaran, namun kali ini dengan mata yang lebih terbuka. Ia mulai memperhatikan bagaimana uang bergerak di dalam toko, bagaimana transaksi terjadi, dan bagaimana bisnis itu benar-benar menghasilkan keuntungan, bukan hanya bagaimana ia menerima upah. Di tengah kebosanan saat merapikan barang, sebuah pencerahan datang. Robert melihat tumpukan majalah komik bekas yang akan dibuang. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Ia meminjam komik-komik itu, lalu bersama Mike, membuka sebuah perpustakaan komik kecil di rumahnya. Anak-anak di lingkungan mereka bisa membayar 10 sen untuk membaca komik sepuasnya selama 2 jam. Dalam waktu singkat, perpustakaan kecil itu menghasilkan lebih banyak uang daripada upah yang pernah mereka terima, dan yang terpenting, mereka tidak harus selalu ada di sana untuk menjalankannya. Mereka mempekerjakan adik Mike untuk mengelola perpustakaan dan memberinya upah. Inilah momen pertama bagi Robert. Ia sadar, "Aku bisa menghasilkan uang tanpa harus selalu bekerja untuknya." Dengan penemuan barunya, Robert kembali menemui Rick Dad. "Jadi, ini maksudnya uang bisa bekerja untukku?" tanyanya dengan antusias. Rick Dad mengangguk bangga. "Tepat sekali. Orang miskin bekerja karena takut tidak punya uang. Orang kaya bekerja karena ingin belajar cara membuat sistem yang menghasilkan uang." Rick Dad kemudian menjelaskan lebih dalam tentang dua emosi yang mengendalikan hidup kebanyakan orang, ketakutan dan keserakahan. Mereka takut tidak punya uang, jadi mereka bekerja keras. Begitu dapat gaji, keserakahan mengambil alih. Mereka menghabiskannya untuk hal-hal yang mereka inginkan, bukan butuhkan. Akhirnya, mereka kembali merasa takut kehabisan uang dan harus bekerja lebih keras lagi. Siklus ini terus berulang. Di papan tulis, Rick Dad menggambar sebuah diagram sederhana. Kerja, dapat gaji, bayar tagihan, lalu kembali kerja. "Lihat, inilah yang aku sebut rat race," katanya, "perlombaan tikus tanpa akhir. Jika kamu tidak belajar mengendalikan uang, maka uanglah yang akan mengendalikan seluruh hidupmu." Robert terdiam. Sebuah kesadaran baru muncul dalam dirinya. Masalahnya bukan pada gajinya yang kecil, tapi cara berpikirnya yang sempit. Ia hanya fokus pada berapa yang aku dapatkan, bukan apa yang bisa aku pelajari. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Robert Kiyosaki. Ia berhenti berpikir seperti anak kecil yang hanya menunggu bayaran. Ia mulai berpikir seperti Rick Dad. Apa pelajaran berharga yang bisa aku ambil dari setiap pengalaman? Pelajaran pertamanya sederhana, namun sangat mendalam. Jangan bekerja demi uang, bekerjalah untuk belajar. Biarkan pengetahuan dan pengalaman yang membayarmu dalam jangka panjang. Seperti yang ditulis Robert dalam bukunya, pelajaran itu mengubah seluruh hidupku. Aku tidak lagi mengejar gaji, aku mengejar pengetahuan. Dan dari situlah perjalanan menuju kebebasan finansial dimulai, bukan dari tumpukan uang, tapi dari perubahan cara berpikir. Pelajaran dari bab pertama ini sangat kuat. Aset terbesar kita bukanlah pekerjaan kita, melainkan pikiran kita. Jika kita terus-menerus mendidik diri sendiri tentang bagaimana uang bekerja, kita bisa keluar dari rat race dan membangun kehidupan di mana uang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya.
Apa kamu siap untuk mengubah cara pandangmu tentang uang? Sekolah mengajarkan kita cara berhitung, tapi pernahkah kamu merasa sekolah tidak pernah mengajarkan bagaimana uang berhitung untuk kita? Kita diajarkan untuk menjadi pintar secara akademis, tapi tidak diajarkan caranya menjadi kaya secara finansial. Robert Kiyosaki, penulis buku legendaris Rich Dad Poor Dad, menyebut ini sebagai kekosongan terbesar dalam sistem pendidikan modern kita. Kita belajar mati-matian cara mencari kerja, tapi kita tidak pernah belajar bagaimana cara membuat uang bekerja untuk kita. Disinilah letak perbedaan krusial yang akan kita bahas tuntas hari ini. Kisah Robert dimulai dengan dua figur ayah yang menjadi guru kehidupannya. Ayah miskin, yang merupakan ayah kandungnya, seorang pendidik bergelar tinggi, selalu berkata, "Pergilah ke sekolah, dapatkan nilai bagus, cari pekerjaan yang aman dan stabil, lalu tabung uangmu." Nasihat yang sangat familiar, bukan? Di sisi lain, ada ayah kaya, ayah dari sahabatnya, yang menasihatinya dengan cara berbeda. Belajarlah cara mengelola risiko dan membuat uang bekerja untukmu, maka kamu tidak perlu bekerja seumur hidup. Dua nasihat ini terdengar sama-sama baik, tapi menghasilkan dua jalan hidup yang sangat kontras. Ayah miskinnya, meskipun punya penghasilan yang terbilang besar pada masanya, selalu saja hidup dari gaji ke gaji. Setiap akhir bulan, uangnya habis untuk membayar cicilan rumah, tagihan mobil, kartu kredit, dan berbagai pengeluaran gaya hidup lainnya. Ia terjebak dalam apa yang disebut rat race atau perlombaan tikus. Sebaliknya, ayah kaya mungkin memulainya dari skala yang lebih kecil. Tapi setiap dolar yang dia hasilkan, sebagian besar selalu ia putar kembali untuk membeli aset, mesin-mesin uang kecil yang terus-menerus menghasilkan pendapatan baru untuknya. Itulah perbedaan fundamental pertama, yang satu fokus pada penghasilan, yang lain fokus pada membangun aset. Konsep inti dari literasi keuangan yang diajarkan ayah kaya sebenarnya sangat sederhana. Robert bahkan menggambarkannya di sebuah papan tulis dengan dua kalimat singkat. Orang kaya fokus membeli aset, orang miskin dan kelas menengah fokus membeli liabilitas yang mereka kira adalah aset. Tunggu, apa maksudnya? Mari kita pecah definisi ini. Aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantongmu. Simple. Sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantongmu. Masih bingung? Mari kita pakai contoh paling umum. Bagaimana dengan rumah pribadi yang kita tinggali? Banyak orang akan dengan bangga berkata, "Rumah adalah aset terbesarku." Tapi, benarkah demikian? Menurut definisi ayah kaya, jika kamu harus membayar cicilan KPR, pajak bumi dan bangunan, biaya perawatan, dan tagihan listrik serta air setiap bulannya, maka rumah itu sebenarnya mengeluarkan uang dari kantongmu. Jadi, itu adalah sebuah liabilitas, bukan aset. Sebaliknya, jika kamu punya rumah kedua yang kamu sewakan atau kontrakan, dan setiap bulan kamu menerima uang sewa yang lebih besar dari biaya perawatannya, maka rumah itu adalah aset sejati. Uang masuk ke kantongmu tanpa kamu perlu bekerja aktif. Inilah perbedaan pola pikir yang mengubah segalanya. Mobil pribadi, gadget terbaru, liburan mewah, semua itu adalah liabilitas jika dibeli dengan utang atau menguras tabunganmu. Disinilah letak ironinya. Robert mengatakan, banyak sekali orang pintar, dokter, pengacara, manajer dengan gaji fantastis, justru terjebak dalam kemiskinan finansial. Mereka punya pendapatan yang sangat tinggi, tapi mereka juga punya pengeluaran yang sama tingginya, bahkan lebih. Fenomena ini disebut inflasi gaya hidup atau lifestyle inflation. Semakin besar gaji mereka, semakin mewah mobil mereka, semakin besar rumah mereka, semakin sering liburan mereka. Mereka terus menaikkan standar hidup seiring kenaikan pendapatan. Akibatnya, mereka tidak pernah benar-benar merasa aman secara finansial. Mereka bekerja lebih keras, lebih lama, hanya untuk membayar tagihan yang semakin membengkak. Mereka terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Kerja keras, bayar tagihan, lalu kerja lebih keras lagi. Tanpa literasi keuangan, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari perlombaan tikus itu, seberapapun besar gaji mereka. Sekarang, coba kita visualisasikan arus kas dari tiga kelompok orang yang berbeda. Pertama, pola arus kas orang miskin. Sangat sederhana, penghasilan masuk,
lalu langsung habis seluruhnya untuk pengeluaran sehari-hari seperti makan, sewa, dan transportasi. Tidak ada yang tersisa di akhir bulan. Kedua, pola arus kas kelas menengah. Ini sedikit lebih rumit. Penghasilan masuk, kemudian sebagian besar dialirkan untuk membayar liabilitas seperti cicilan rumah, cicilan mobil, dan utang kartu kredit. Sisa dari penghasilan dan pembayaran liabilitas itulah yang menjadi pengeluaran bulanan mereka. Mereka terlihat mapan dari luar, tapi sebenarnya mereka terbebani oleh utang. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah pola arus kas orang kaya. Penghasilan masuk, tapi prioritas utama mereka adalah membeli aset. Bisa berupa saham, properti sewaan, bisnis, atau royalti. Aset-aset inilah yang kemudian menghasilkan pendapatan pasif tambahan. Pendapatan pasif ini lalu digunakan untuk menutupi pengeluaran mereka. Mereka membangun sebuah sistem di mana aset mereka yang bekerja membayar gaya hidup mereka, bukan gaji bulanan mereka. Uang mereka membangun pilar kekayaan, bukan sekadar membiayai gaya hidup konsumtif. Itulah kuncinya. Biarkan asetmu yang membayar kebutuhanmu, bukan upah dari tenagamu. Sayangnya, sekolah tidak pernah mengajarkan kita hal sepenting ini. Robert Kiyosaki menekankan, anak-anak kita belajar matematika kompleks seperti kalkulus dan trigonometri, tapi mereka tidak pernah diajarkan cara membaca laporan arus kas pribadi. Mereka diajarkan etos kerja keras untuk menjadi karyawan yang baik, tapi tidak diajarkan bagaimana caranya agar uang bisa bekerja lebih keras daripada mereka. Pendidikan formal tentu saja sangat penting, itu fondasinya. Tapi, pendidikan finansial adalah pelengkap yang membuat hidup kita utuh dan merdeka. Tanpa pemahaman ini, kamu bisa saja bekerja selama 30 atau 40 tahun, lalu pensiun, dan masih bertanya-tanya, kenapa setelah sekian lama bekerja keras, aku masih saja kesulitan finansial setiap bulan? Jawabannya bukan karena kamu kurang bekerja keras, tapi karena kamu tidak tahu cara mengelola uangmu dengan benar. Pelajaran inti dari bab ini bisa diringkas dalam satu kalimat sakti dari ayah kaya. Rahasia untuk menjadi kaya itu sederhana, ketahui perbedaan antara aset dan liabilitas, lalu fokuslah membeli aset. Menjadi kaya bukan tentang seberapa besar nominal penghasilanmu. Menjadi kaya adalah tentang seberapa besar asetmu mampu bekerja untukmu saat kamu sedang tidur, liburan, atau bahkan sakit. Kekayaan sejati diukur dari seberapa lama kamu bisa bertahan hidup jika kamu berhenti bekerja hari ini. Jawabannya terletak pada seberapa besar pendapatan pasif yang dihasilkan oleh aset-asetmu. Dalam sebuah dialog yang reflektif, Robert muda pernah bertanya kepada ayah kayanya, "Jadi, kalau aku ingin kaya, aku harus punya banyak uang, kan?" Ayah kaya menjawab dengan tegas, "Tidak, kamu harus punya banyak aset." Robert bertanya lagi, "Bagaimana aku tahu apa itu aset?" Jawabannya sangat lugas. Sederhana saja, jika sesuatu yang kamu beli membuat uangmu tumbuh dan menghasilkan lebih banyak uang, itu adalah aset. Jika sesuatu itu membuat uangmu pergi dan terus berkurang, itu adalah liabilitas. Sesimpel itu, tapi begitu banyak orang yang mengabaikannya. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan lakukan refleksi untuk diri kita sendiri. Coba lihat kembali daftar pengeluaranmu selama setahun terakhir. Apa yang paling banyak kamu beli? Aset atau liabilitas? Apakah cicilan mobil baru, ponsel terbaru, dan langganan hiburan mendominasi pengeluaranmu? Atau apakah kamu sudah mulai menyisihkan sebagian penghasilanmu untuk membeli saham, reksadana, atau mungkin memulai bisnis sampingan kecil-kecilan? Apakah kenaikan gajimu hanya menambah arus pengeluaran? Atau berhasil kamu alihkan untuk memperkuat kolom asetmu? Karena, seperti yang dikatakan Kiyosaki, masalah terbesar dalam hidup bukanlah tidak punya uang, tapi tidak tahu cara mengelola uang yang kamu punya. Buku Rich Dad Poor Dad pada dasarnya mengajarkan kita bahwa kebebasan finansial bukanlah hasil dari bekerja lebih keras sampai tua, melainkan hasil dari berpikir lebih cerdas tentang uang sejak dini. Orang kaya menjadi kaya bukan karena mereka beruntung atau punya banyak uang dari awal, tapi karena mereka memahami bagaimana aturan main uang bekerja, dan mereka memainkannya dengan benar. Mereka fokus membangun mesin uang mereka sendiri, sementara yang lain sibuk menjadi bahan bakar untuk mesin orang lain. Di bab selanjutnya, kita akan membahas konsep yang tidak kalah penting,
mind your own business atau urus bisnismu sendiri. Ini adalah pelajaran krusial tentang bagaimana kamu bisa mulai membangun kolom aset pribadimu, bahkan saat kamu masih menjadi seorang karyawan. Jadi, pastikan kamu tidak ketinggalan. Setiap pagi, jutaan dari kita bangun lebih awal, bergegas menembus macet, dan bekerja keras seharian di kantor. Kita berjuang demi sebuah impian, tapi pertanyaannya, apakah itu impian kita sendiri? Robert Kiyosaki, dalam bab ketiga buku legendarisnya Rich Dad Poor Dad, membuka dengan satu tamparan keras yang menyadarkan, kebanyakan orang bekerja keras untuk orang lain, bukan untuk diri mereka sendiri. Coba kita pikirkan sejenak, setiap bulan, gaji yang kita terima itu lari kemana saja? Sebagian besar mungkin untuk membayar cicilan rumah atau kendaraan keban. Sebagian lagi untuk membayar pajak kepada pemerintah. Dan tentu saja, sebagian terbesar dari waktu dan energi kita diberikan untuk membangun kekayaan perusahaan, alias bos kita. Kalau begitu, kapan giliran kita bekerja untuk diri kita sendiri? Kapan kita mulai membangun kolom aset kita? Inilah perbedaan fundamental antara pola pikir ayah miskin dan ayah kaya. Ayah miskin yang berpendidikan tinggi selalu menasihati, carilah pekerjaan yang stabil, dapatkan promosi, dan terus naik jabatan. Fokusnya ada pada laporan laba rugi, berapa pendapatan yang masuk, berapa pengeluaran yang keluar. Selama pendapatan lebih besar dari pengeluaran, hidup dianggap aman. Di sisi lain, ayah kaya punya perspektif yang sama sekali berbeda. Nasihatnya singkat tapi mendalam. Bangun aset pribadimu, bahkan saat kamu masih punya pekerjaan. Fokusnya bukan pada laporan laba rugi, melainkan pada neraca keuangan, apa saja yang masuk ke kolom aset, dan apa saja yang masuk ke kolom liabilitas. Perbedaan ini mungkin terlihat sepele di atas kertas, tapi dampaknya dalam kehidupan nyata sungguh luar biasa. Saat ayah kaya mengatakan mind your own business atau fokuslah pada bisnismu sendiri, ini sering disalahpahami. Ini bukan berarti kamu harus buru-buru resign dari pekerjaanmu besok pagi. Justru sebaliknya, pesan intinya adalah, sambil kamu bekerja untuk orang lain dan mendapatkan gaji bulanan, mulailah menanam benih untuk fondasi asetmu sendiri. Gunakan pekerjaanmu saat ini sebagai batu loncatan. Bisnismu sendiri bisa dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya, menyisihkan sebagian kecil gaji untuk mulai berinvestasi di saham atau reksadana. Mungkin kamu bisa membuka usaha sampingan secara online yang tidak menyita banyak waktu, seperti menjadi dropshipper atau afiliasi. Atau, kamu bisa mulai membangun keahlian baru yang di masa depan bisa kamu monetisasi menjadi sebuah bisnis, seperti desain grafis, penulisan, atau digital marketing. Robert Kiyosaki menyoroti sebuah ironi. Banyak orang mati-matian mengejar kenaikan jabatan di kantor, tapi benar-benar lupa untuk membangun aset di luar pekerjaan mereka. Padahal, kita semua tahu, pekerjaan itu tidak ada yang abadi. Posisi kita bisa digantikan, perusahaan bisa bangkrut, atau kita bisa terkena PHK. Tapi aset, jika dibangun dengan benar, aset akan terus bekerja untuk kita, menghasilkan pendapatan bahkan saat kita sedang tidur atau berlibur. Pekerjaan memberimu gaji, tapi aset memberimu kebebasan. Kesalahan paling umum yang diamati Robert adalah banyak sekali orang yang sangat sibuk. Mereka sibuk mengejar target perusahaan, sibuk memenuhi ekspektasi atasan, sibuk membangun mimpi besar orang lain. Tapi mereka lupa, atau mungkin tidak punya waktu, untuk membangun mimpi mereka sendiri. Ada kutipan terkenal yang sangat relevan di sini, jika kamu tidak membangun impianmu, orang lain akan mempekerjakanmu untuk membangun impian mereka. Inilah akar dari apa yang disebut sebagai rat race, lingkaran setan yang tak berujung. Kamu bekerja keras untuk dapat gaji, lalu gaji itu habis untuk membayar tagihan dan gaya hidup, sehingga kamu harus kembali bekerja lebih keras lagi bulan depan. Begitu terus-menerus, kamu berlari di atas roda hamster, merasa lelah, tapi sebenarnya tidak pernah bergerak maju menuju kebebasan finansial. Satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran ini adalah dengan mulai membangun bisnismu sendiri. Lalu, apa itu aset? Jangan berpikir aset itu harus selalu berupa bisnis raksasa atau properti miliaran rupiah. Robert menjelaskan bahwa aset bisa dimulai dari sesuatu yang jauh lebih kecil dan personal.
Sebuah buku yang kamu tulis dan royaltinya terus mengalir. Konten yang kamu buat di media sosial yang bisa dimonetisasi. Sebuah channel YouTube yang terus bertumbuh dan menghasilkan pendapatan dari iklan. Atau bahkan produk digital, lisensi, dan hak cipta yang kamu miliki. Kuncinya sederhana, kamu tidak harus punya toko fisik untuk punya bisnis. Kamu hanya perlu punya sistem yang bisa menghasilkan uang tanpa kehadiran fisikmu setiap saat. Sekarang, mari kita visualisasikan arus kas pribadi. Bagi kebanyakan orang, alurnya seperti ini, gaji masuk, lalu langsung keluar untuk bayar tagihan, cicilan, dan kebutuhan hidup. Kalaupun ada sisa, jumlahnya sangat kecil. Pola ini membuat kita bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Orang kaya, atau lebih tepatnya orang dengan pola pikir kaya, punya alur yang berbeda. Saat gaji masuk, prioritas pertama mereka adalah mengalokasikan sebagian dana tersebut ke kolom aset. Mereka membayar diri mereka sendiri terlebih dahulu dengan membeli aset. Aset ini kemudian akan menghasilkan arus kas baru. Nah, arus kas dari aset inilah yang kemudian mereka gunakan untuk membiayai kebutuhan dan gaya hidup mereka. Ini adalah sebuah pergeseran pola pikir yang fundamental. Dari bekerja keras untuk uang, menjadi membuat uang bekerja keras untukmu. Mungkin kamu berpikir, tapi aku kan masih karyawan biasa, bagaimana caranya aku bisa punya bisnis sendiri? Ayah kaya akan menjawab, setiap orang bisa mulai dari kecil. Memiliki pekerjaan justru sebuah keuntungan, bukan halangan. Gunakan gajimu sebagai modal awal dan kestabilan untuk membangun mesin uangmu sendiri. Gunakan lingkungan kerjamu untuk belajar. Sekarang, coba kita luangkan waktu sejenak untuk berefleksi. Lihatlah kondisi keuanganmu saat ini. Apakah kamu bekerja hanya untuk membayar tagihan dari bulan ke bulan? Atau, apakah kamu sudah mulai membangun sesuatu? Sekecil apapun itu, yang suatu hari nanti akan membayar seluruh biaya hidupmu. Ayah kaya pernah berkata, bekerjalah untuk mendapatkan pengalaman dan pelajaran, bukan sekadar untuk penghasilan. Karena penghasilan bisa datang dan pergi, tapi pengalaman dan pengetahuan yang kamu dapatkan bisa kamu ubah menjadi aset seumur hidup. Jadi, inilah pesan inti dari bab 3. Jangan hanya bekerja untuk perusahaanmu, mulailah membangun aset pribadimu. Gunakan pekerjaanmu saat ini sebagai sarana untuk belajar, mengumpulkan modal, dan mencari peluang. Fokuslah pada apa yang bisa kamu miliki, bukan hanya pada apa yang bisa kamu dapatkan setiap bulan. Mind Your Own Business adalah sebuah ajakan untuk mulai membangun impianmu sendiri, bata demi bata, aset demi aset. Jangan biarkan slip gajimu menjadi satu-satunya penentu masa depan finansialmu. Mulailah hari ini, sekecil apapun langkahnya. Di bab selanjutnya, kita akan menyelami topik yang tidak kalah menarik, sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Sebuah pelajaran penting yang akan membuka mata kita tentang bagaimana orang kaya bermain dengan aturan yang sama, tapi dengan cara yang sangat berbeda untuk melindungi dan melipat gandakan kekayaan mereka. Pajak diciptakan untuk menghukum orang kaya, tapi akhirnya justru membebani orang miskin dan kelas menengah. Kalimat itu diucapkan oleh Rick Dad kepada Robert Kiyosaki kecil, yang saat itu sama sekali tidak mengerti maksudnya. Bagi anak kecil, pajak ya pajak, sesuatu yang harus dibayar. Tapi seiring berjalannya waktu, Robert belajar sebuah pelajaran fundamental, uang selalu mengikuti aturan, dan orang kaya paham betul cara bermain di dalam sistem aturan tersebut. Mereka tidak melawan sistem, tapi memanfaatkannya. Inilah awal mula perjalanan Robert memahami bagaimana sistem pajak dan kekuatan korporasi menjadi dua sisi mata uang yang menentukan nasib finansial seseorang. Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Di awal sejarah peradaban, pajak itu eksklusif. Pajak hanya ditujukan untuk kaum bangsawan dan orang-orang super kaya. Tujuannya adalah untuk mendanai kerajaan atau negara. Namun, seiring waktu, pemerintah di seluruh dunia menyadari potensi luar biasa dari pajak. Mereka menemukan cara untuk menarik iuran dari semua lapisan masyarakat, bukan hanya dari segelintir orang kaya. Ada fakta menarik dari sejarah ini. Di Inggris, misalnya, pajak penghasilan pertama kali muncul saat negara sedang berperang. Tujuannya jelas, membiayai kebutuhan militer yang sangat besar. Tapi apa yang terjadi setelah perang berakhir? Pajaknya tidak pernah dicabut.
Ia menjadi bagian permanen dari sistem ekonomi. Hal serupa terjadi di Amerika Serikat, di mana pajak penghasilan federal mulai diberlakukan pada tahun ke-1913. Awalnya, ide dibaliknya sangat mulia, untuk menciptakan pemerataan ekonomi, mengambil lebih banyak dari yang kaya untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan. Tapi, kenyataannya tidak sesederhana itu. Orang kaya, dengan kecerdasan finansial mereka, segera menemukan jalan lain. Mereka tidak melanggar hukum, tapi mereka menemukan celah dalam aturan yang ada. Disinilah pelajaran penting dari Rick Dad muncul kembali. Beliau berkata, pajak bukanlah hal yang buruk, tapi jika kamu tidak mengerti cara kerjanya, kamu pasti akan menjadi korbannya. Ini adalah sebuah kebenaran yang pahit. Banyak dari kita diajari untuk takut pada pajak, untuk melihatnya sebagai beban yang tak terhindarkan. Tapi Rick Dad mengajarkan perspektif yang berbeda. Orang kaya tidak menghindari pajak secara ilegal, itu namanya penggelapan pajak dan sangat berisiko. Sebaliknya, mereka mengelola pajak secara cerdas dan legal. Lalu, bagaimana caranya mereka melakukan itu? Jawabannya ada dalam satu kata yang sangat kuat, korporasi, atau yang lebih kita kenal sebagai perusahaan. Sekarang, mari kita bedah perbedaan fundamental antara orang biasa dan orang kaya dalam mengelola uang mereka, terutama terkait pajak. Robert Kiyosaki menjelaskan alurnya dengan sangat sederhana. Bagi kebanyakan orang, siklus keuangannya seperti ini. Kita bekerja keras, lalu menerima gaji. Dari gaji itu, hal pertama yang terjadi adalah dipotong pajak. Baru setelah itu, dengan sisa uang yang ada, kita bisa menggunakannya untuk belanja atau memenuhi kebutuhan hidup. Alurnya adalah kerja, dapat gaji, kena pajak, baru belanja. Sekarang, bandingkan dengan cara orang kaya yang memanfaatkan korporasi. Alurnya terbalik. Perusahaan mereka menghasilkan uang. Lalu, perusahaan itu membelanjakan uangnya untuk berbagai keperluan operasional yang sah. Baru setelah semua pengeluaran itu dihitung, sisa keuntungannya yang akan dikenai pajak. Alurnya menjadi, perusahaan dapat uang, belanja dulu, baru kena pajak atas sisanya. Lihat perbedaannya. Kuncinya terletak pada urutan. Individu membayar pajak dulu baru bisa membelanjakan sisanya, sementara korporasi membelanjakan dulu sebelum membayar pajak atas keuntungannya. Mari kita lihat contoh nyata agar lebih mudah dipahami. Bayangkan Robert memiliki sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Perusahaan ini, sebagai sebuah entitas bisnis, punya banyak pengeluaran yang sah untuk menunjang operasionalnya. Misalnya, perusahaan bisa membeli mobil dinas untuk keperluan bisnis. Biaya bensin, perawatan, dan cicilan mobil tersebut bisa dimasukkan sebagai biaya perusahaan. Perusahaan juga bisa mendanai perjalanan bisnis seperti tiket pesawat, hotel, dan makan saat bertemu klien di kota lain. Sewa kantor, tagihan listrik, internet, bahkan sebagian premi asuransi kesehatan bisa menjadi biaya perusahaan. Semua pengeluaran ini dibayarkan oleh perusahaan dari pendapatan yang diterima, sebelum laba bersihnya dihitung untuk dikenai pajak. Sekarang, bandingkan dengan seorang karyawan biasa. Jika karyawan itu ingin membeli mobil, jalan-jalan, atau membayar asuransi, ia harus menggunakan uang dari gajinya yang sudah dipotong pajak penghasilan. Disinilah letak perbedaan besarnya. Seperti kata Rick Dad, perbedaan antara si kaya dan si miskin bukanlah terletak pada jumlah uang yang mereka hasilkan, tapi pada cara mereka memperlakukan uang tersebut. Kiyosaki menggambarkan sistem ekonomi modern ini layaknya sebuah permainan catur yang rumit. Dalam catur, bukan bidak yang paling kuat secara fisik yang selalu menang, tapi pemain yang paling mengerti aturan, strategi, dan cara berpikir beberapa langkah ke depan. Begitu pula dalam dunia keuangan. Orang kaya terus menjadi lebih kaya bukan karena mereka bekerja lebih keras secara fisik, tapi karena mereka memahami papan permainan ekonomi. Mereka membangun korporasi bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi sebagai benteng strategis. Korporasi berfungsi untuk melindungi aset pribadi mereka dari risiko bisnis, mengatur arus kas agar lebih efisien, dan yang paling penting, meminimalkan beban pajak secara sah dan legal. Sementara itu, jutaan orang biasa terus bekerja keras dari hari ke hari, tanpa menyadari bahwa papan permainan tempat mereka bermain sebenarnya tidak seimbang. Mereka hanya fokus pada satu hal, bekerja untuk mendapatkan gaji, tanpa pernah mempelajari aturan main yang sesungguhnya.
Pelajaran moral yang ingin disampaikan Robert sangat dalam. Uang tidak pernah netral. Uang tidak peduli soal keadilan atau siapa yang bekerja lebih keras. Uang hanya mengalir ke arah pengetahuan. Ketidaktahuan tentang cara kerja sistem pajak dan keuangan membuat orang miskin dan kelas menengah semakin tertekan. Setiap tahun, porsi pendapatan mereka seolah disedot oleh sistem yang tidak mereka pahami. Sebaliknya, pengetahuan tentang aturan yang sama justru memungkinkan orang kaya untuk memanfaatkan sistem tersebut dengan bijaksana, membuat uang mereka bekerja lebih keras untuk mereka. Ini bukan soal curang, tapi soal melek finansial. Dalam sebuah dialog reflektif, Robert kecil pernah bertanya pada Rick Dad, apakah itu berarti orang kaya itu curang? Jawaban Rick Dad sangat mencerahkan. Tidak, katanya, mereka tidak curang. Mereka hanya meluangkan waktu untuk membaca buku aturan permainan, sementara kebanyakan orang bahkan tidak tahu kalau buku aturan itu ada. Jawaban ini menampar kita dengan kenyataan. Kita seringkali menyalahkan sistem atau orang lain atas kesulitan finansial kita. Padahal seringkali akar masalahnya adalah keengganan kita sendiri untuk belajar. Sekarang, coba kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Apakah kamu merasa sudah bekerja sangat keras, tapi hasilnya terasa stagnan atau selalu kurang? Apakah kamu tahu persis kemana uangmu pergi setiap bulan? Dan yang lebih penting, apakah kamu sadar berapa banyak dari hasil jerih payahmu yang sebenarnya disedot oleh sistem pajak dan inflasi sebelum sempat kamu nikmati? Karena seperti yang dikatakan Rick Dad, satu-satunya cara untuk menang dalam sistem ini adalah dengan belajar cara bermainnya, bukan dengan melawannya, bukan dengan menghindarinya, tapi dengan memahaminya secara mendalam. Jadi, pelajaran inti dari bab ini bisa kita rangkum dalam 3 poin penting. Pertama, fahami cara kerja pajak, jangan hanya takut dan pasrah padanya. Pajak adalah bagian dari permainan, dan kamu harus tahu aturannya. Kedua, pertimbangkan untuk menggunakan struktur legal seperti korporasi atau perusahaan untuk melindungi dan mengelola asetmu secara lebih efisien. Ini adalah alat yang tersedia untuk semua orang, bukan hanya untuk miliarder. Ketiga, dan yang terpenting, ingatlah selalu bahwa uang mengikuti pengetahuan, bukan sebaliknya. Semakin banyak kamu belajar tentang uang, semakin banyak uang yang akan mengalir kepadamu. Korporasi bukanlah monster yang hanya bisa dimiliki oleh orang super kaya. Ia adalah alat, sebuah perangkat yang tersedia bagi siapapun yang mau belajar cara menggunakannya. Karena di dunia keuangan modern, bukan kekuatan otot yang menentukan kemenangan, melainkan kecerdasan finansial. Di bab berikutnya, kita akan menyelami konsep yang lebih revolusioner lagi. Dari Cinven Money, bagaimana orang kaya tidak hanya mencari uang, tapi benar-benar menciptakan uang. Mereka tidak menunggu peluang datang, tapi mereka menciptakannya dari sebuah ide. Masalah terbesar bukanlah karena kita kekurangan uang, tapi karena kita kekurangan ide. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Merasa buntu, ingin memulai sesuatu tapi selalu terhalang oleh satu kata, modal. Kalau iya, kamu tidak sendirian. Robert Kiyosaki muda juga pernah merasakan hal yang sama. Dia mengeluh kepada ayah kayanya, "Aku tidak punya cukup uang untuk mulai berinvestasi." Dan tahukah kamu apa jawaban ayah kayanya? Sambil tersenyum, beliau berkata, "Uang itu tidak diciptakan di pabrik. Uang diciptakan di dalam pikiran." Kalimat ini adalah inti dari bab kita hari ini, sebuah kunci yang membuka pintu kekayaan yang selama ini mungkin terkunci rapat di benak kita. Bab 5, dari buku legendaris Rich Dad Poor Dad, Orang Kaya Menciptakan Uang. Ayo kita mulai dengan perbedaan paling mendasar antara cara berpikir orang biasa dan orang kaya. Robert memperhatikan pola yang sangat jelas. Ketika dihadapkan pada sebuah keinginan, misalnya mobil impian atau rumah idaman, orang biasa akan langsung berkata pada diri mereka sendiri, "Aku tidak mampu membeli itu." Selesai, pintu ditutup, otak berhenti bekerja, dan impian itu pun menguap begitu saja. Tapi, gimana dengan orang kaya? Mereka membalik kalimat itu menjadi sebuah pertanyaan yang penuh kekuatan. Bagaimana caranya aku bisa membelinya? Perhatikan bedanya. Kalimat pertama adalah pernyataan menyerah, sedangkan yang kedua adalah sebuah perintah bagi otak untuk mulai bekerja. Pertanyaan itu memaksa pikiran kita untuk mencari solusi, membuka jalan, menyusun strategi,
dan menemukan peluang yang tidak terlihat sebelumnya. Inilah perbedaan utamanya. Kekayaan bukanlah sekadar tentang punya banyak uang, tapi tentang memiliki cara berpikir kreatif untuk mendapatkan uang. Pikiranmu adalah aset terbesarmu, bukan dompetmu. Sekarang, mari kita bicara soal peluang. Banyak orang percaya bahwa peluang itu langka, hanya datang sekali seumur hidup. Ayah kaya mengajarkan Robert sebuah kebenaran yang berbeda. Peluang tidak pernah hilang. Ia hanya tak terlihat oleh mata yang tidak terlatih. Peluang ada di mana-mana, setiap saat, bahkan di tengah situasi yang paling buruk sekalipun. Contoh paling nyata adalah saat ekonomi sedang turun. Apa yang dilakukan kebanyakan orang? Mereka panik, takut, dan menjual semua aset mereka dengan harga murah karena khawatir akan rugi lebih besar. Tapi, apa yang dilihat oleh orang kaya? Mereka justru melihat diskon besar-besaran. Ini adalah waktunya berbelanja. Saat orang lain sibuk menjual karena takut, mereka justru sibuk membeli aset-aset berkualitas dengan harga miring. Saat orang lain sibuk menunggu situasi membaik, mereka sibuk membangun fondasi kekayaan mereka. Ayah kaya merangkumnya dengan sempurna. Orang miskin melihat risiko dan bahaya, sementara orang kaya melihat kemungkinan dan keuntungan. Krisis bagi sebagian orang adalah ladang emas bagi yang lainnya. Robert Kiyosaki sendiri membuktikannya dalam kehidupan nyata. Dia bercerita tentang sebuah momen krusial setelah pasar properti anjlok. Semua orang ketakutan, media memberitakan kehancuran di mana-mana. Tidak ada yang berani berinvestasi di properti. Tapi Robert dan temannya, dengan bekal ilmu dari ayah kaya, melihat ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Mereka menemukan banyak sekali properti yang dijual murah, jauh di bawah harga pasar, hanya karena pemiliknya panik. Dengan sedikit pengetahuan tentang pasar dan keberanian untuk melawan arus, mereka berhasil membeli salah satu properti itu. Mereka tidak menggunakan uang mereka sendiri dalam jumlah besar, tapi mereka menggunakan kreativitas untuk mencari pendanaan. Setelah itu, mereka merenovasinya sedikit, membuatnya tampak menarik, dan dalam waktu singkat, menjualnya kembali dengan keuntungan yang sangat besar. Apa yang dikatakan Robert setelah itu? Kami tidak butuh uang besar untuk memulai, kami butuh ide besar. Dari pengalaman itulah dia benar-benar sadar bahwa uang tidak hanya dicari atau didapatkan dari gaji. Uang bisa diciptakan dari kreativitas, dari keberanian, dari kemampuan melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menciptakan uang? Apakah ini semacam sihir? Tentu bukan. Ayah kaya menyebutnya sebagai kecerdasan finansial. Ini adalah formula rahasia orang kaya, dan formula ini terdiri dari 4 pilar keahlian utama yang harus kita kuasai. Pertama, akuntansi. Ini adalah kemampuan untuk membaca dan memahami angka. Kamu harus bisa membedakan mana aset dan mana liabilitas dari sebuah laporan keuangan. Tanpa ini, kamu seperti terbang dalam kegelapan. Kedua, investasi. Ini adalah ilmu tentang bagaimana uang bekerja dan menghasilkan lebih banyak uang. Kamu harus tahu di mana menempatkan uangmu agar ia bisa tumbuh dan berkembang biak. Ketiga, pemahaman pasar. Ini adalah keahlian untuk memahami dinamika penawaran dan permintaan. Kamu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk membeli dan kapan waktu yang tepat untuk menjual. Ini tentang merasakan sentimen pasar dan melihat tren sebelum orang lain menyadarinya. Dan yang keempat, hukum. Kamu harus memahami aturan mainnya, terutama aturan pajak dan perlindungan aset. Dengan memahami hukum, kamu bisa mengoptimalkan keuntunganmu dan melindunginya dari risiko yang tidak perlu. Ketika keempat keahlian ini bersatu dalam dirimu, kata ayah kaya, kamu bisa menciptakan uang dari udara kosong. Ini bukan sihir, ini adalah kecerdasan. Kamu bisa melihat sebuah kesepakatan yang buruk dan mengubahnya menjadi kesepakatan yang baik. Kamu bisa mengambil sesuatu yang dianggap tidak berharga oleh orang lain dan mengubahnya menjadi mesin pencetak uang. Tentu saja, saya bisa mendengar suara di kepala kalian sekarang. Tapi bagaimana kalau aku takut kehilangan uang? Bagaimana kalau aku gagal? Robert muda juga menanyakan hal yang sama. Dan jawaban ayah kaya sangat menusuk. Kamu sebenarnya tidak takut kehilangan uang. Kamu takut gagal, dan ketakutan akan kegagalan itulah yang membuatmu tetap miskin. Setiap orang kaya yang pernah ditemui Robert, semuanya pernah mengalami kegagalan dan kehilangan uang. Tapi bedanya, mereka tidak membiarkan kegagalan itu menghentikan mereka. Bagi mereka,
Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang dibayar di muka. Orang kaya tidak menghindari risiko. Mereka belajar bagaimana cara mengelola risiko dengan pengetahuan dan persiapan. Sementara orang miskin, karena begitu takut gagal, akhirnya tidak pernah mencoba sama sekali. Dan dengan tidak mencoba, mereka sudah pasti gagal 100% untuk menjadi kaya. Jadi, mulailah melihat sekelilingmu. Dunia saat ini penuh dengan peluang yang bahkan tidak pernah ada di zaman ayah kaya. Teknologi digital telah membuka gerbang yang tak terbatas. Kamu bisa membangun bisnis dari laptopmu. Konten kreatif seperti yang sedang kamu tonton sekarang bisa menjadi aset yang luar biasa. Kamu bisa berinvestasi di properti digital, membangun bisnis kecil yang melayani komunitas lokalmu. Setiap perubahan zaman, setiap krisis, setiap masalah baru, selalu menciptakan gelombang peluang baru bagi mereka yang matanya terbuka. Hal sederhana seperti menjual idemu, membuat produk digital, atau bahkan membangun personal brand yang kuat di media sosial, semua itu bisa menjadi aset penghasil uang yang luar biasa jika dilakukan dengan strategi yang tepat. Pertanyaannya bukan di mana peluangnya, tapi apakah kamu siap melihatnya? Sekarang, mari kita ambil waktu sejenak untuk berefleksi. Saat kamu melihat dunia setiap hari, apakah kamu melihatnya dengan kacamata masalah atau dengan kacamata peluang? Ketika kamu mendengar berita tentang kenaikan harga, apakah kamu mengeluh atau kamu berpikir, bagaimana cara saya bisa mengambil keuntungan dari situasi ini? Orang biasa akan berkata, itu tidak mungkin. Tapi orang kaya akan bertanya, itu menarik. Itu belum pernah dicoba sebelumnya. Bagaimana kalau kita coba? Ingatlah 3 pelajaran inti dari bab ini. Pertama, kekayaan sejati dimulai dari pikiranmu yang kreatif, bukan dari rekening bankmu yang tebal. Kedua, jadikan krisis dan masalah sebagai ladang untuk menanam ide-ide baru, bukan sebagai alasan untuk menyerah dan berhenti. Dan yang ketiga, mata uang paling berharga di dunia modern ini bukanlah dolar atau rupiah, tapi keberanian untuk mengambil peluang yang diperhitungkan. Jadi, berhentilah menunggu uang datang kepadamu. Mulailah menciptakan ide-ide bernilai, dan biarkan uang yang mengejarmu. Karena percayalah, dunia ini tidak pernah kekurangan uang. Dunia ini hanya kekurangan orang-orang yang berani dan kreatif untuk menciptakan nilai baru. Di bab berikutnya, kita akan membahas konsep yang tidak kalah penting. Bekerjalah untuk belajar, bukan untuk menghasilkan uang. Ini adalah pelajaran krusial tentang mengapa pengalaman dan keahlian jauh lebih berharga daripada sekadar gaji bulanan. Kebanyakan orang bekerja keras demi uang, tapi hanya sedikit yang belajar agar uang bekerja untuk mereka. Pernah dengar kalimat ini? Ini adalah salah satu pelajaran paling fundamental dari Robert Kiyosaki. Dia menyadari ada perbedaan besar antara cara ayah miskin dan ayah kayanya memandang pekerjaan. Ayah miskinnya selalu menilai pekerjaan dari besarnya gaji dan tunjangan. Tapi ayah kayanya, atau Rich Dad, menilai pekerjaan dari satu hal yang jauh lebih berharga, apa yang bisa ia pelajari dari sana. Pertanyaan ini membawa kita pada 2 jalan yang sangat berbeda dalam berkarier. Jalan pertama adalah bekerja untuk uang. Fokusmu hanya pada gaji bulanan, rasa aman, dan kenyamanan. Tidak ada yang salah dengan ini, tapi bahayanya adalah kamu berhenti tumbuh saat penghasilanmu berhenti naik. Kamu terjebak. Jalan kedua adalah bekerja untuk belajar. Kamu memilih pekerjaan bukan karena gajinya yang besar di awal, tapi karena ilmu dan keterampilan yang bisa kamu kembangkan di sana. Mungkin awalnya terasa berat, gajinya kecil, tapi hasilnya bertahan seumur hidup. Seperti kata pepatah, pendidikan sejati datang dari pengalaman, bukan dari rasa aman. Robert Kiyosaki pernah curhat pada Rich Dad. Dia bilang, aku ingin belajar bisnis, tapi pekerjaanku yang sekarang tidak mengajarkan apa-apa tentang itu. Jawaban Rich Dad sangat sederhana dan menusuk. Kalau begitu, ganti pekerjaan. Jangan kejar gaji. Kejar ilmu. Rich Dad mendorong Robert untuk tidak terpaku di satu bidang. Dia menyuruhnya untuk loncat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Bukan untuk mencari jabatan yang lebih tinggi, tapi untuk menguasai berbagai keterampilan penting yang akan menjadi fondasi kekayaannya nanti. Apa saja itu? Penjualan, komunikasi, akuntansi, investasi, dan yang paling penting, kepemimpinan. Pesannya jelas,
Semakin banyak yang kamu pelajari, semakin banyak cara uang bisa datang kepadamu. Keterampilan adalah aset terbesarmu. Robert menjelaskan bahwa orang kaya tidak selalu orang yang paling pintar secara akademis, tapi mereka adalah orang yang paling bisa beradaptasi. Mereka tidak pernah takut untuk belajar hal baru, berpindah bidang, atau bahkan sengaja keluar dari zona nyaman mereka. Kenapa? Karena setiap keterampilan baru yang kamu kuasai akan menambah nilai pada dirimu. Dan nilai itulah yang dibayar oleh dunia, bukan jam kerjamu. Jadi, jangan hanya bekerja keras, bekerjalah dengan cerdas untuk menambah nilaimu. Sayangnya, ada satu masalah besar. Ilmu-ilmu penting ini seringkali tidak diajarkan di sekolah. Sekolah formal memang hebat dalam mengajarkanmu untuk menjadi seorang spesialis atau karyawan yang baik. Tapi sekolah tidak mengajarkan cara menjadi pemilik bisnis atau investor yang bijak. Rick Dad pernah bilang, sekolah itu menyiapkanmu untuk bekerja di dalam sistem, bukan untuk menciptakan sistem. Oleh karena itu, kalau kamu benar-benar ingin keluar dari rat race atau perlombaan tikus, kamu harus proaktif belajar hal-hal yang tidak ada di kurikulum. Bagaimana cara menjual ide, bagaimana membangun jaringan yang kuat, bagaimana membaca laporan keuangan dengan benar, dan bagaimana memimpin sebuah tim, bahkan jika itu tim kecil. Ada sebuah kisah nyata yang sangat menarik dari Robert. Dia menceritakan tentang seorang wanita lulusan MBA dengan nilai Camlot. Dia mendapat tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan penjualan, tapi dia menolaknya dengan angkuh. Dia merasa pekerjaan sebagai sales tidak selevel dengan gelarnya. Sementara itu, temannya yang tidak sepintar dia secara akademis, justru dengan rendah hati menerima pekerjaan di dunia sales. Di sana, dia belajar cara komunikasi, negosiasi, dan membangun hubungan dengan orang lain. Beberapa tahun kemudian, siapa yang lebih sukses? Temannya yang mau belajar menjual itu akhirnya menjadi seorang pengusaha sukses. Moral ceritanya sangat jelas. Orang pintar kadang terjebak dalam egonya sendiri. Mereka terlalu fokus pada gelar, bukan pada keterampilan praktis. Ingat ini baik-baik, kamu bisa punya ijazah setinggi langit, tapi kamu akan tetap miskin kalau tidak tahu cara menjual ide, menjual diri, atau menjual produkmu. Lalu, apa rahasia orang kaya? Mereka tidak hanya menguasai satu keterampilan, tapi mereka mengkombinasikan beberapa keterampilan menjadi sebuah kekuatan super. Coba bayangkan, kamu punya pengetahuan keuangan yang baik, lalu kamu padukan dengan kemampuan komunikasi yang hebat. Hasilnya, kamu bisa menjadi seorang investor yang sangat sukses, yang bisa meyakinkan orang lain untuk berinvestasi bersamamu. Contoh lain, kamu punya pengetahuan teknis tentang coding, lalu kamu gabungkan dengan kemampuan bisnis dan pemasaran. Hasilnya, kamu bisa mendirikan startup teknologi yang luar biasa. Robert berkata, kombinasikan apa yang kamu tahu, dan kamu akan menciptakan nilai yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Robert kemudian bertanya pada Rick Dad, jadi, apakah ini artinya aku harus terus belajar seumur hidupku? Jawaban Rick Dad tegas, ya, tentu saja. Dunia ini berubah dengan sangat cepat. Teknologi baru muncul, pasar berubah, aturan main pun ikut berubah. Kalau kamu berhenti belajar, kamu berhenti tumbuh. Dan kalau kamu berhenti tumbuh, percayalah, aliran uangmu juga akan berhenti. Ini adalah dialog yang sangat reflektif dan relevan hingga hari ini. Sekarang, mari kita ambil waktu sejenak untuk berefleksi. Coba tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah pekerjaanmu saat ini hanya untuk membayar tagihan? Apakah pekerjaanmu sekarang membuatmu berkembang? Atau hanya sekadar membuatmu sibuk dari pagi sampai sore? Mulai sekarang, ubah pertanyaanmu. Jangan lagi bertanya, berapa besar aku akan dibayar? Tapi tanyakan, apa yang bisa aku pelajari hari ini? Jadi, pelajaran inti dari bab ini sangat kuat dan jelas. Pertama, bekerjalah untuk belajar, bukan hanya untuk dibayar. Anggap setiap gaji sebagai bonus, dan ilmu sebagai bayaran utamamu. Kedua, keterampilan jauh lebih berharga daripada gelar. Gelar bisa membukakan pintu, tapi keterampilanlah yang akan membuatmu bertahan dan sukses di dalam ruangan itu. Dan yang ketiga, orang kaya tidak pernah berhenti belajar dari pengalaman, bukan hanya dari buku teori. Setiap pekerjaan, tidak peduli seberapa sederhana kelihatannya, bisa menjadi sekolah terbaik dalam hidupmu jika kamu punya kemauan untuk belajar darinya. Ingatlah,
Uang hanyalah hasil sampingan dari ilmu dan keterampilan yang berhasil kamu kuasai. Di bab berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu mengatasi hambatan. Kita akan membongkar cara menghadapi rasa takut, sinisme, kemalasan, dan kebiasaan buruk yang sering menjadi penghalang terbesar kita menuju kebebasan finansial. Pernahkah kamu menatap cermin dan mendengar suara di dalam kepalamu berbisik, "Aku tidak bisa," suara yang membuatmu ragu, takut, dan akhirnya menyerah bahkan sebelum mencoba? Robert Kiyosaki, dalam bukunya yang fenomenal, Rich Dad Poor Dad, menulis sebuah kalimat yang sangat menusuk. Bukan kurangnya uang yang membuatmu miskin, tapi kurangnya keberanian untuk mencoba. Banyak dari kita tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik secara finansial, menabung, berinvestasi, memulai bisnis kecil. Tapi, kenapa hanya segelintir yang benar-benar melakukannya? Jawabannya sederhana, mereka kalah sebelum perang dimulai. Musuh terbesar kita bukanlah sistem yang rumit, bukan atasan yang galak, atau ekonomi yang tidak menentu. Musuh sejati bersembunyi di dalam diri kita sendiri, ketakutan, keraguan, dan kemalasan yang seringkali tidak kita sadari. Hari ini, kita akan membongkar tembok-tembok tak kasat mata ini. Rich Dad, mentor Robert Kiyosaki, mengajarkan bahwa ada 5 penghalang utama yang menjauhkan seseorang dari kebebasan finansial. 5 musuh mental yang harus kita taklukkan jika kita serius ingin mengubah nasib. Apa saja itu? Yang pertama adalah rasa takut. Yang kedua, sinisme atau keraguan. Ketiga, kemalasan. Keempat, kebiasaan buruk. Dan yang kelima, yang paling berbahaya karena sering tidak terlihat, adalah kesombongan. Mari kita bedah satu persatu, dan lihat musuh mana yang paling sering menghantuimu. Mari kita mulai dengan yang paling umum, rasa takut. Khususnya, takut kehilangan uang. Jujur saja, siapa di antara kita yang tidak takut rugi? Robert sendiri bercerita, saat pertama kali ia memberanikan diri untuk berinvestasi, jantungnya berdebar kencang. Tangannya dingin karena takut kehilangan modal yang ia kumpulkan dengan susah payah. Semua orang merasakan itu. Tapi, disinilah letak perbedaan krusialnya. Rich Dad berkata kepadanya, orang yang takut kalah tidak akan pernah bisa menang. Perbedaan antara orang kaya dan orang miskin bukanlah tentang siapa yang lebih berani atau siapa yang tidak punya rasa takut sama sekali. Bukan. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka merespons rasa takut itu. Orang miskin, saat merasa takut, mereka berhenti, mereka mundur, mereka memilih zona aman. Sebaliknya, orang kaya menggunakan rasa takut sebagai sinyal untuk belajar lebih giat, menganalisis lebih dalam, dan kemudian mereka tetap bergerak maju. Rasa takut itu normal dan manusiawi, tapi menyerah karena rasa takut itu adalah pilihan. Sekarang, mari kita bicara tentang musuh kedua, sinisme. Pernahkah kamu mendengar suara-suara negatif ini? Bagaimana kalau gagal? Ah, itu terlalu berisiko. Jangan coba-coba, sekarang bukan waktu yang tepat, tunggu saja nanti. Suara-suara ini bisa datang dari teman, keluarga, atau bahkan yang paling sering, dari dalam diri kita sendiri. Kiyosaki menyebutnya the inner voice of doubt atau suara keraguan dari dalam. Suara ini sangat pandai mencari alasan. Kalau pasar sedang naik, dia bilang, sudah terlalu tinggi, nanti jatuh. Kalau pasar sedang turun, dia bilang, bahaya, sedang krisis. Selalu ada alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Rich Dad punya pengingat yang kuat, keraguan membunuh lebih banyak impian daripada kegagalan itu sendiri. Orang kaya tetap bersikap skeptis, itu penting. Mereka tidak menelan informasi mentah-mentah. Tapi, mereka tidak sinis. Mereka mencari bukti, data, dan pengetahuan untuk mengurangi risiko, bukan mencari alasan untuk berhenti total. Lanjut ke musuh ketiga, yang seringkali menyamar dengan sangat baik, kemalasan. Ketika kita mendengar kata malas, kita mungkin membayangkan seseorang yang hanya tidur-tiduran sepanjang hari. Tapi, menurut Rich Dad, bentuk kemalasan yang paling berbahaya adalah kemalasan yang terselubung di balik kesibukan. Pernahkah kamu berkata pada diri sendiri, saya sibuk sekali, tidak ada waktu untuk belajar investasi, atau pekerjaan kantor sudah menyita seluruh energi, mana sempat memikirkan bisnis sampingan? Robert mengatakan,
kesibukan seringkali menjadi topeng paling nyaman untuk menghindari tanggung jawab finansial kita yang sesungguhnya. Kita sibuk bekerja keras untuk uang, sampai kita lupa meluangkan waktu untuk belajar bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Ironis bukan? Kalimat yang paling menampar dari Rick Dad adalah, orang miskin terlalu sibuk bekerja untuk uang, sampai mereka tidak punya waktu untuk membuat uang bekerja untuk mereka. Selanjutnya, kebiasaan buruk. Banyak orang merasa miskin bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang salah terus terulang setiap hari. Coba kita jujur pada diri sendiri, apakah kita sering belanja impulsif hanya karena ada diskon? Apakah kita memprioritaskan membeli gadget terbaru daripada menabung? Apakah kita sering mengabaikan pencatatan keuangan karena dianggap sepele? Atau mungkin kita merasa investasi itu harus modal besar, sehingga mengabaikan kesempatan investasi kecil yang sebenarnya bisa dimulai. Rick Dad berkata, kebiasaanmu hari ini adalah yang menentukan neraca keuanganmu di masa depan. Kabar baiknya, kebiasaan baik juga bekerja dengan cara yang sama. Mulailah dari hal yang paling fundamental, bayar dirimu dulu. Begitu menerima gaji, sisihkan sebagian untuk tabungan dan investasi, baru sisanya untuk pengeluaran. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan konsisten, akan mengubah masa depan finansialmu secara dramatis. Dan yang terakhir, musuh yang paling diam-diam berbahaya, kesombongan. Kesombongan adalah ego yang berkata, aku sudah tahu semua itu. Ketika seseorang merasa sudah paling pintar, paling tahu, saat itulah pintu pengetahuan tertutup rapat. Di dunia keuangan yang terus berubah, kesombongan adalah resep pasti menuju kebangkrutan. Robert menulis, apa yang aku tahu membuatku menghasilkan uang. Apa yang tidak aku tahu membuatku kehilangan uang. Orang yang sombong berhenti belajar. Mereka meremehkan nasihat, mengabaikan tren baru, dan terjebak dalam cara-cara lama. Padahal, uang selalu berpihak pada mereka yang rendah hati dan terus mau belajar. Kesombongan adalah kebodohan yang dibungkus dengan arogansi. Jangan pernah biarkan dirimu merasa sudah tahu segalanya. Mungkin kamu bertanya, seperti Robert dulu bertanya pada Rick Dad, bagaimana aku tahu kalau aku sudah berhasil mengalahkan semua hambatan ini? Jawaban Rick Dad sangat mendalam. Kamu tidak akan pernah benar-benar mengalahkannya. Kamu hanya belajar untuk menari bersama mereka. Apa artinya? Artinya, rasa takut, keraguan, dan godaan untuk malas tidak akan pernah hilang 100%. Mereka akan selalu ada, tapi seiring berjalannya waktu, kamu bisa belajar untuk mengenali mereka, mengelolanya, dan tetap bergerak maju bersamanya, bukan lumpuh dikalahkan olehnya. Kamu belajar menari di tengah badai, bukan menunggu badai reda. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Coba tanyakan pada dirimu dengan jujur, dari kelima musuh tadi, mana yang paling kuat menahanmu saat ini? Apakah rasa takut gagal, atau jangan-jangan, takut akan kesuksesan dan perubahan yang akan dibawanya? Apakah kamu terjebak dalam kesibukan yang sebenarnya tidak produktif? Atau mungkin, ada sedikit rasa sombong yang membuatmu berhenti belajar hal-hal baru? Ingatlah, musuh sejatimu bukan di luar sana, bukan orang lain, bukan keadaan. Musuh itu ada di dalam kepalamu sendiri. Jadi, pelajaran inti dari bab ini sederhana namun sangat kuat. Pertama, rasa takut itu wajar, tapi jangan biarkan ia menjadi kapten dalam kapal kehidupanmu. Kedua, jangan dengarkan suara sinisme dari luar maupun dari dalam. Dengarkan pengalaman dan cari data. Ketiga, bangun disiplin dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sehat, karena itulah pondasi kekayaan. Dan yang terpenting, teruslah belajar dengan rendah hati, karena kesombongan adalah kebangkrutan pikiran sebelum kebangkrutan finansial. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk memulai perjalanan ini. Kamu hanya perlu cukup berani untuk mengambil langkah pertama. Orang kaya menjadi kaya bukan karena mereka tidak punya rasa takut, tapi karena mereka belajar menaklukkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Semoga refleksi ini bisa menjadi percikan api untukmu mulai bergerak. Bab berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling praktis, getting started, langkah-langkah konkret untuk memulai perjalananmu menuju kebebasan finansial. Banyak orang tahu caranya menjadi kaya, tapi hanya sedikit yang benar-benar mulai. Robert Kiyosaki menulis, kekayaan dimulai dari pikiran. Kekayaan dimulai dari sebuah keputusan,
keputusan untuk belajar, bertindak, dan menolak untuk menyerah. Rick Dad pernah berkata, kamu tidak butuh uang untuk memulai. Kamu butuh alasan yang cukup kuat. Hari ini, kita akan membahas bagaimana cara memulai perjalanan menuju kebebasan finansial, dari membangun mindset yang benar sampai mengambil langkah pertama. Rick Dad selalu menekankan, alasanmu lebih penting daripada rencanamu. Mengapa? Karena ketika jalan terasa berat, ketika tantangan datang silih berganti, alasan itulah yang akan membuatmu tetap melangkah maju. Robert menceritakan bahwa alasan terbesarnya bukan sekadar uang, tapi kebebasan. Kebebasan untuk hidup tanpa rasa takut akan kekurangan, kebebasan untuk mengendalikan waktunya sendiri. Kamu tidak bisa menjadi kaya hanya untuk pamer atau membuktikan sesuatu pada orang lain. Tujuan seperti itu terlalu rapuh. Tapi kamu bisa menjadi kaya untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apa alasanmu ingin bebas secara finansial? Apakah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluargamu? Apakah untuk memiliki kebebasan waktu agar bisa mengejar passionmu? Atau mungkin untuk mewujudkan impian masa kecil yang selama ini terpendam? Tuliskan alasan itu. Jadikan itu sebagai bintang pemandumu. Setelah menemukan alasanmu, langkah selanjutnya adalah membuang pikiran lama dan membangun pikiran yang baru. Ada kutipan yang sangat kuat dari buku ini. Setiap kali kamu berkata aku tidak bisa, otakmu berhenti bekerja. Tapi ketika kamu bertanya bagaimana caranya, otakmu mulai mencari jalan. Inilah perbedaan fundamental antara orang miskin dan orang kaya. Orang miskin seringkali fokus pada keterbatasan, pada apa yang tidak mereka miliki. Sedangkan orang kaya fokus pada kemungkinan, pada solusi yang bisa mereka ciptakan. Rick Dad mengajarkan Robert untuk secara aktif mengganti pikiran-pikiran lama yang membatasi. Misalnya, alih-alih berkata, aku tidak punya uang, tanyakan pada dirimu, bagaimana aku bisa mendapatkannya? Alih-alih mengeluh, itu terlalu sulit. Bertanyalah, siapa yang bisa mengajariku cara melakukannya? Mengubah pola pikir ini bukan sekadar teori motivasi, ini adalah fondasi yang kokoh untuk membangun kebebasan finansialmu. Setiap pertanyaan baru membuka pintu menuju peluang baru. Fondasi selanjutnya adalah memilih untuk belajar, bukan hanya bekerja. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya bekerja untuk belajar. Jika kamu benar-benar ingin memulai, mulailah dengan berinvestasi pada dirimu sendiri. Belajarlah keterampilan yang dibayar mahal oleh pasar. Belajar menjual, karena setiap bisnis butuh penjualan. Belajar mengelola uang, karena percuma punya banyak uang kalau tidak bisa mengaturnya. Belajar berkomunikasi dan memimpin, karena kamu tidak bisa membangun kekayaan seorang diri. Robert menyarankan, saat mencari pekerjaan, jangan hanya fokus pada gaji yang tinggi. Carilah pengalaman yang bisa memperkaya kemampuan dan pengetahuanmu. Mungkin pekerjaan dengan gaji lebih rendah tapi memberimu kesempatan belajar tentang investasi lebih berharga daripada pekerjaan bergaji tinggi yang tidak memberimu pertumbuhan. Ingatlah kata-kata ini, setiap pelajaran yang kamu bayar hari ini, baik dengan uang maupun waktu, akan membayarmu berkali-kali lipat di masa depan. Sekarang, bagian terpenting, tindakan. Rick Dad selalu menantang Robert untuk bertindak, bukan hanya berpikir atau berteori. Kamu tidak akan pernah tahu rasanya menjadi seorang pengusaha kalau hanya membaca tentangnya. Teori tanpa aksi adalah halusinasi. Keberhasilan datang dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Mulailah dari yang paling kecil dan paling mungkin kamu lakukan hari ini. Coba jual sesuatu yang tidak kamu pakai lagi secara online. Rasakan prosesnya dari awal sampai akhir. Mulailah mencatat setiap pemasukan dan pengeluaranmu, sekecil apapun itu. Sadari kemana uangmu pergi. Cobalah membeli satu aset kecil, entah itu buku edukasi keuangan, saham dengan modal mikro, atau sepotong kecil emas. Bukan soal jumlahnya, tapi soal membangun kebiasaan bertindak. Setiap tindakan kecil ini adalah bukti nyata pada dirimu sendiri bahwa kamu sedang bergerak maju. Keberanian itu tidak tumbuh dari rencana yang sempurna, tapi dari langkah pertama yang kamu ambil. Dalam perjalanan ini, kamu pasti akan membuat kesalahan. Dan itu tidak apa-apa. Kegagalan bukan kebalikan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Robert belajar bahwa setiap kesalahan memberinya pelajaran berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Orang yang paling sukses seringkali adalah orang yang paling banyak gagal. Namun mereka belajar dari setiap kegagalan itu. Rick Dad bahkan mengajarkan untuk mencatat setiap kegagalan layaknya mencatat transaksi keuangan. Anggap saja itu biaya belajar. Kamu mungkin rugi sedikit hari ini, tapi pelajaran yang didapat akan memberimu untung besar di kemudian hari. Jika kamu takut gagal, secara tidak sadar kamu juga takut untuk sukses. Jadi, mari kita rangkum prinsip mulai sekarang ini dalam beberapa langkah sederhana. Pertama, temukan alasanmu yang kuat. Tanpa mengapa, kamu akan mudah berhenti saat menghadapi bagaimana. Kedua, pilih teman seperjalananmu dengan bijak. Lingkunganmu sangat menentukan arah pikiran dan tindakanmu. Ketiga, pelajari satu skill baru yang relevan. Satu skill baru berarti satu pintu peluang baru. Keempat, mulailah berinvestasi sekecil apapun. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan, bukan besaran nominalnya. Kelima, belajarlah dari setiap pengalaman, baik sukses maupun gagal. Catat, refleksikan, dan ulangi. Dan yang terakhir, jaga semangat belajarmu tetap menyala. Dunia terus berubah, tapi prinsip untuk terus belajar adalah prinsip yang abadi. Mungkin kamu bertanya, seperti yang Robert tanyakan pada Rick Dad, bagaimana kalau aku belum punya uang, belum punya skill, belum punya koneksi? Jawaban Rick Dad sangat mendalam. Maka kamu punya waktu, dan waktu adalah asetmu yang paling berharga. Waktu yang kamu habiskan hari ini untuk scroll media sosial tanpa tujuan bisa menjadi liabilitas. Tapi waktu yang kamu habiskan untuk membaca buku, menonton video edukasi, atau belajar skill baru, akan menjadi aset yang nilainya terus bertumbuh di masa depan. Pilihan ada di tanganmu. Pesan terpenting dari bab ini adalah, kalau kamu menunggu sampai siap, kamu tidak akan pernah mulai. Tidak akan pernah ada momen yang sempurna. Hari ini, mungkin kamu belum punya modal besar, tapi kamu punya sesuatu yang jauh lebih penting. Kesadaran bahwa kamu harus berubah, dan kemauan untuk mengambil langkah pertama. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini membaca satu halaman buku, mencatat pengeluaranmu, menabung Rp1.000, atau sekadar bertanya kepada orang yang lebih tahu adalah fondasi dari kebebasan finansialmu di masa depan. Jangan tunggu momen yang sempurna, jadikan momen ini sempurna untuk memulai. Seperti yang Rick Dad katakan, orang kaya tidak lahir dari keberuntungan, mereka lahir dari sebuah keputusan. Keputusan untuk mulai hari ini. Semoga video ini memberimu percikan semangat untuk mengambil langkah pertamamu. Di bab selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah praktis lanjutan untuk menjaga momentummu tetap hidup. Sekarang, saatnya bertindak. Robert Kiyosaki tahu betul, banyak orang berhenti di tahap paham, tapi hanya sedikit yang melangkah ke tahap melakukan. Seperti kata Rick Dad, pengetahuan tanpa tindakan adalah utang, tapi tindakan yang benar adalah aset. Nah, kali ini, kita akan membongkar 10 langkah praktis dari bab 9, yang akan mengubah pengetahuanmu menjadi kekayaan nyata. Ini bukan sekadar teori, tapi peta jalan untuk kamu mulai hari ini juga. Kiyosaki berkata, buku ini bukan untuk dibaca, tapi untuk dijalani. Ia membagikan 10 langkah yang dirancang untuk membangun mindset kaya dan sistem keuangan pribadi yang kuat. Ini bukan aturan kaku loh. Anggap saja ini panduan fleksibel yang bisa kamu sesuaikan dengan hidupmu, dengan tujuanmu, dan dengan kondisimu saat ini. Yang terpenting adalah memulai. Siap? Kita mulai dari fondasi terkuat. Langkah pertama, temukan alasan yang kuat. Kenapa? Karena tanpa alasan yang membara di dalam hati, kamu pasti akan menyerah di tengah jalan saat menghadapi kesulitan. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa sih yang benar-benar membuatku ingin bebas finansial? Apakah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga? Untuk punya lebih banyak waktu melakukan hal yang kamu cintai? Atau mungkin, untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa? Tuliskan juga konsekuensinya jika kamu tidak berubah. Alasan yang datang dari emosi jauh lebih kuat daripada sekadar target angka di rekening. Alasan inilah yang akan menjadi bahan bakarmu saat motivasimu mulai redup. Langkah kedua, gunakan kekuatan pilihan. Setiap hari, bahkan setiap jam, kamu membuat pilihan yang menentukan masa depanmu. Kamu memilih untuk menjadi kaya, miskin, atau kelas menengah. Pilihan itu terlihat dari hal-hal kecil,
Buku apa yang kamu baca malam ini? Siapa teman ngobrolmu di jam makan siang? Dan kemana 100.000 rupiah pertamamu pergi setelah gajian? Rick Dad selalu menekankan, setiap rupiah yang masuk ke kantongmu adalah sebuah kekuatan. Kamu punya pilihan untuk membelanjakannya dan membuatnya hilang, atau menginvestasikannya untuk membangun aset. Pilihan-pilihan kecil yang kamu buat secara konsisten inilah yang akan membentuk takdir finansialmu. Langkah ketiga, pilih temanmu dengan bijak. Pernah dengar ungkapan kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu? Ini berlaku 100% dalam keuangan. Lingkunganmu bisa mengangkatmu menjadi kaya atau menarikmu tetap miskin. Robert menyarankan, bertemanlah dengan orang-orang yang membicarakan ide dan peluang, bukan mereka yang hanya mengeluh tentang masalah. Kamu tidak harus langsung kenal dengan miliarder. Cukup kelilingi dirimu dengan orang-orang yang punya mindset kaya. Tonton video mereka, baca buku mereka, atau dengarkan podcast mereka setiap hari. Biarkan energi dan cara berpikir mereka meresap ke dalam pikiranmu. Lama-kelamaan, kamu akan mulai melihat dunia dari sudut pandang yang sama. Langkah keempat, kuasai satu skill baru setiap waktu. Ingat, di dunia ini, uang selalu mengikuti nilai. Semakin besar nilai yang bisa kamu berikan, semakin banyak uang yang akan datang padamu. Skill membuatmu tak tergantikan. Jadi, mulailah belajar hal-hal yang punya nilai ekonomi tinggi. Contohnya, belajar menjual dan bernegosiasi, ini skill paling fundamental. Belajar membaca laporan keuangan, agar kamu tahu bisnis mana yang sehat. Belajar berpikir sistematis, agar kamu bisa membangun sistem, bukan cuma bekerja di dalamnya. Atau, belajar mengelola risiko, agar kamu tidak kehilangan semua saat salah langkah. Setiap skill baru yang kamu kuasai adalah anak tangga baru menuju kebebasan finansial. Langkah kelima, bayar dirimu sendiri dulu. Ini adalah aturan emas dari Rick Dad yang mungkin terdengar radikal tapi sangat efektif. Sebelum kamu membayar tagihan listrik, cicilan, atau biaya lainnya, sisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk dirimu sendiri. Bukan untuk foya-foya ya, tapi untuk dimasukkan ke dalam rekening investasi. Minimal 10%. Kenapa harus duluan? Karena ini melatih disiplin. Tekanan dari tagihan yang harus dibayar justru akan memaksamu untuk lebih kreatif mencari cara mendapatkan penghasilan tambahan. Disiplin ini akan membangun karaktermu, dan karakter yang kuat adalah magnet rezeki. Orang yang tidak bisa mengelola uangnya sendiri tidak akan pernah bisa mengelola uang yang lebih besar. Langkah keenam, bayar orang hebat untuk belajar lebih cepat. Ada pepatah, orang yang pelit terhadap ilmu akan membayar sangat mahal karena ketidaktahuannya. Jangan pernah takut mengeluarkan uang untuk membeli buku bagus, mengikuti kursus berkualitas, atau bahkan menyewa mentor. Anggap ini bukan sebagai pengeluaran, tapi sebagai investasi percepatan. Pengalaman dan kesalahan orang lain adalah jalan pintas terbaik. Mereka sudah melalui jalan yang terjal, jadi kamu bisa belajar dari peta mereka tanpa harus ikut terjatuh di lubang yang sama. Investasi pada otakmu akan memberikan imbal hasil tertinggi yang pernah ada. Langkah ketujuh, jadilah murid seumur hidup. Perbedaan besar antara orang kaya dan orang miskin adalah mindset belajar mereka. Orang miskin sering berpikir mereka sudah tahu segalanya. Sementara itu, orang kaya selalu merasa haus akan pengetahuan baru. Dunia terus berubah dengan cepat. Apa yang berhasil 10 tahun lalu, mungkin sudah usang hari ini. Jadi, belajarlah terus-menerus. Pelajari tentang teknologi baru, tren investasi terkini, atau strategi keuangan digital. Kamu tidak perlu menjadi ahli dalam segala hal. Cukup tahu siapa orang yang tepat untuk ditanyai atau di mana tempat untuk belajar. Kerendahan hati untuk terus belajar adalah kunci untuk tetap relevan dan sukses. Langkah ke-8, fokus pada aset, bukan pendapatan. Ini adalah inti dari ajaran Rick Dad. Pendapatan dari gaji hanya menghidupimu hari ini, tapi asetlah yang akan menghidupimu di masa depan, bahkan saat kamu sudah tidak bekerja. Jadi, alihkan fokusmu dari sekadar mencari kenaikan gaji, menjadi fokus membangun portofolio aset. Apa saja contoh aset? Bisa properti kecil yang disewakan, royalti dari karya tulismu, bisnis online yang berjalan otomatis, atau portofolio investasi saham jangka panjang. Mulailah membangun kolom asetmu, sekecil apapun itu. Seiring waktu, aliran uang dari aset inilah yang akan membebaskanmu. Langkah ke-9, atasi ketakutan dengan aksi.
Jujur saja, kita semua takut. Takut gagal, takut rugi, takut dikritik. Tapi Robert Kiyosaki bilang, kamu tidak akan pernah merasa siap 100%, tapi kamu selalu bisa mulai. Satu-satunya cara mengalahkan rasa takut adalah dengan mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Kamu belajar naik sepeda dengan cara mencoba, jatuh, lalu bangkit lagi. Begitu juga dengan investasi dan bisnis. Mulai dari yang kecil, yang risikonya bisa kamu tanggung. Pengalaman adalah guru terbaik. Setiap kegagalan kecil adalah pelajaran berharga yang membawamu lebih dekat pada kesuksesan. Jadi, jangan menunggu. Mulailah hari ini. Dan langkah terakhir, yang ke-10, ajarkan orang lain. Ilmu yang kamu bagikan tidak akan pernah hilang, justru akan semakin kuat tertanam dalam dirimu. Kiyosaki percaya, saat kita mengajar, kita belajar 2 kali. Ceritakan perjalanan finansialmu pada pasangan, ajarkan konsep aset dan liabilitas pada anak-anakmu, atau diskusikan apa yang kamu pelajari dengan teman-temanmu. Memberi adalah salah satu cara menerima yang paling ampuh. Orang kaya sejati tidak hanya membangun kekayaan untuk diri sendiri. Mereka membangun sistem yang memungkinkan orang lain di sekitar mereka untuk ikut tumbuh dan menjadi lebih baik. Jadi, 10 langkah ini adalah rangkumannya. Kebebasan finansial bukanlah tujuan akhir yang akan kamu capai dalam semalam, melainkan sebuah gaya hidup baru yang kamu jalani setiap hari. Hari ini, kamu mungkin baru di langkah pertama, tapi jika kamu terus belajar, terus bertindak, dan tidak pernah menyerah, suatu hari nanti kamu akan bangun dan menyadari bahwa uangmu bekerja keras untukmu, bukan sebaliknya. Kekayaan sejati bukan hanya tentang tumpukan uang, tapi tentang pilihan, waktu, dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginanmu. Mulailah hari ini, karena langkah kecil yang kamu ambil sekarang akan menjadi warisan besar di masa depan. Dua ayah, dua jalan, dua cara memandang dunia. Yang satu berkata, sekolah yang rajin nak, agar kamu bisa dapat pekerjaan yang aman. Yang satunya lagi berkata, belajarlah, agar kamu bisa menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Kedua-duanya mencintai Robert Kiyosaki muda. Kedua-duanya tulus menginginkan ia sukses di masa depan. Tapi, hanya satu yang mengajarkan sebuah prinsip fundamental. Kebebasan sejati baru akan datang ketika kamu tidak lagi takut kehilangan. Ini bukan hanya soal uang. Ini adalah epilog, sebuah perenungan terakhir dari perjalanan kita membedah buku legendaris Rich Dad Poor Dad. Sebuah penutup tentang bagaimana dua nasihat berbeda membentuk satu pilihan yang mengubah segalanya. Seiring berjalannya waktu, seiring helai rambut Robert mulai memutih, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Setiap orang, termasuk saya dan Anda, punya dua suara yang terus berbicara di dalam kepala. Satu suara berkata, sudah, jangan ambil risiko, main aman saja, ikuti jalur yang sudah ada, yang sudah terbukti. Lebih baik punya sedikit tapi pasti, daripada mengejar banyak tapi tidak pasti. Suara ini adalah suara Poor Dad dalam diri kita. Suara yang lahir dari ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penilaian orang lain, dan ketakutan akan ketidakpastian. Suara ini tidak salah. Ia hanya ingin melindungi kita dari luka. Di sisi lain, ada suara kedua, suara yang berbisik, ambil risiko itu, tapi belajarlah dulu caranya. Bijaklah dalam melangkah. Lihatlah peluang di balik setiap masalah. Kalau kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah tahu. Inilah suara Rich Dad dalam diri kita. Suara yang lahir dari rasa ingin tahu, keberanian untuk belajar, dan keyakinan bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Ironisnya, kedua suara ini sama-sama benar. Tidak ada yang mutlak salah. Tapi, hasil hidupmu, takdir finansialmu, dan tingkat kebahagiaanmu pada akhirnya ditentukan oleh suara mana yang kamu dengarkan lebih sering, lebih lama, dan lebih dalam. Pilihan ada di tangan kita setiap detiknya. Banyak orang salah paham. Mereka pikir buku Rich Dad Poor Dad hanya mengajarkan tentang cara mencari uang, cara berinvestasi properti, atau cara membangun bisnis. Itu hanya permukaannya saja. Inti ajaran Rich Dad jauh melampaui angka-angka di rekening bank. Ia mengajarkan sebuah cara berpikir, sebuah mindset, sebuah filosofi hidup yang dianut oleh orang-orang kaya sejati, bahwa aset jauh lebih penting daripada sekadar gaji bulanan.
Karena gaji membuatmu terus berlari di roda hamster, sementara aset memberimu kebebasan untuk berhenti berlari kapanpun kamu mau. Ia mengajarkan bahwa proses belajar berkelanjutan jauh lebih penting daripada status atau gelar akademis. Karena dunia terus berubah, dan orang yang berhenti belajar akan tertinggal, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Ia juga menekankan bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga, jauh lebih berharga dari uang. Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi waktu yang hilang tidak akan pernah bisa kembali. Dan yang terpenting, ia mengajarkan bahwa kebebasan ialah kebebasan untuk memilih. Kebebasan dari rasa takut adalah bentuk kekayaan yang paling tinggi dan paling murni. Kutipan paling terkenal dari buku ini yaitu, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Tapi jika kita gali lebih dalam, ada makna yang lebih fundamental. Rick Dad sebenarnya mengajarkan Robert bagaimana menjadi manusia yang tidak dikuasai oleh dua emosi primitif yang paling kuat, rasa takut dan keserakahan. Takut tidak punya uang membuat orang bekerja keras seumur hidupnya. Lalu ketika gajian, keserakahan membuat mereka membeli hal-hal yang tidak mereka butuhkan, yang membuat mereka kembali takut tidak punya uang. Siklus ini, yang disebut The Rat Race, adalah penjara mental, bukan penjara finansial. Melepaskan diri dari penjara itu adalah langkah pertama menuju kekayaan sejati. Ujian sejati dalam hidup seseorang bukanlah ketika ia berada di puncak kesuksesan, tapi justru saat ia berada di titik terendah. Ujian itu bukan datang dari kekurangan uang, tapi dari keputusan apa yang berani kita ambil saat kita merasa tidak punya apa-apa. Robert Kiyosaki menulis sebuah kalimat yang sangat kuat. Ketika kamu mulai belajar membuat keputusan berdasarkan peluang yang ada, bukan berdasarkan rasa takut yang kamu rasakan, saat itulah kamu sejatinya mulai menjadi kaya. Mengapa demikian? Karena uang, pada hakikatnya, hanyalah cermin dari pikiranmu. Uang adalah manifestasi fisik dari caramu berpikir. Jika kamu berpikir kecil, jika pikiranmu dipenuhi keraguan dan ketakutan, maka uang yang datang kepadamu pun akan kecil dan terbatas. Kamu hanya akan melihat risiko, bukan kesempatan. Sebaliknya, jika kamu berpikir luas, jika pikiranmu dilatih untuk melihat peluang di setiap tantangan, maka duniamu pun akan meluas. Peluang-peluang yang tadinya tidak terlihat akan mulai menampakkan diri. Kekayaan tidak dimulai dari dompet, tapi dimulai dari kepala. Itu adalah perubahan paradigma dari aku tidak mampu, menjadi, bagaimana caranya agar aku mampu? Pertanyaan sederhana itu membuka gerbang menuju kemungkinan yang tak terbatas. Sekarang, mari kita bawa konsep ini ke dalam hidup kita masing-masing. Kita semua punya dua ayah dalam hidup. Bukan secara harfiah, tentu saja, tapi secara mental. Ada sosok poor dad yang hidup di dalam diri kita. Suara yang selalu berbisik di telinga kita, jangan coba-coba, kamu tidak bisa, kamu belum siap, itu terlalu berisiko. Bagaimana kalau gagal? Apa kata orang nanti? Suara ini adalah perwujudan dari semua keraguan dan ketidakamanan kita. Tapi di saat yang sama, ada juga sosok Rick Dad dalam diri kita, suara yang lebih tenang, lebih bijak, yang berkata, tidak apa-apa kalau belum bisa. Belajar dulu caranya, lalu coba. Kalaupun gagal, tidak masalah. Pelajari lagi kesalahannya, lalu coba lagi dengan cara yang lebih baik. Suara ini adalah manifestasi dari potensi, keberanian, dan kebijaksanaan kita. Keduanya, Poor Dad dan Rick Dad, hidup berdampingan di dalam kepala kita setiap hari, setiap jam, setiap menit. Tugas kita, tanggung jawab terbesar kita, adalah memilih dengan sadar. Suara siapa yang ingin kita dengarkan hari ini? Suara siapa yang akan kita jadikan penasihat utama dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup? Di akhir hidupnya, Rick Dad tidak meninggalkan warisan berupa tumpukan uang tunai untuk Robert. Warisan yang ia berikan jauh lebih berharga dari itu. Ia meninggalkan sebuah cara berpikir, sebuah kerangka kerja mental yang mampu menciptakan uang dari nol. Dan itu adalah warisan yang tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun, dan tidak akan pernah habis oleh inflasi. Itu adalah aset terbesar yang ditanamkan langsung ke dalam pikiran Robert. Karena inilah kebenarannya, kebebasan finansial bukanlah tujuan akhir dari perjalanan ini. Kebebasan finansial hanyalah sebuah kendaraan. Perjalanan yang sesungguhnya adalah perjalanan untuk memahami nilai sejati dirimu sendiri,
yang tidak diukur dari saldo rekeningmu. Perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, manusia yang lebih berani, lebih bijak, dan lebih murah hati. Uang, pada akhirnya, hanyalah efek samping dari proses transformasi diri tersebut. Warisan sejati bukanlah apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, tapi apa yang kita tinggalkan di dalam diri mereka. Pada akhirnya, uang bukanlah tujuan, ia hanyalah alat. Sebuah alat yang bisa digunakan untuk membangun atau untuk menghancurkan. Sebuah alat yang bisa menciptakan kebebasan atau justru menciptakan perbudakan. Tujuan sejati dari semua ini adalah untuk menjalani hidup tanpa dikendalikan oleh rasa takut, untuk bisa memberi kepada sesama tanpa merasa rugi, dan untuk terus belajar tanpa henti hingga akhir hayat kita. Dua ayah, dua filosofi, dan pada akhirnya hanya ada satu pilihan. Hari ini, di momen ini, saat kamu mengambil keputusan berikutnya, kamu akan menjadi yang mana? Terima kasih sudah mengikuti seri Rich Dad Poor Dad bersama saya, Sherry. Kalau video ini membuka cara pandangmu, tolong bagikan ke teman-temanmu, karena mungkin di luar sana, mereka juga sedang mencari sosok Rich Dad di dalam hidup mereka. Bebas bukan berarti punya segalanya. Bebas berarti tahu apa yang benar-benar penting. Saya Sherry, sampai jumpa di seri bedah buku berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi, kamu gak akan ketinggalan video baru dari kita. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.